Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD. Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian tengah semester 1 pada naskah 3 yang berisi tema 2, subtema 1 dan 3. Subtema 1 dan 2 untuk kelas 6 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing sebelum mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti latihan soal ini sampai habis. Pada kode A, muatan pelajaran PPKN KD-nya 3.4, nomor 1, keberagaman budaya bisa dijadikan sebagai A. Pemicu pertengkaran, B. Perekat persatuan dan kesatuan, C. Penghalang kemajuan, D. Pemisah persatuan dan kesatuan. Nomor 2, semangat persatuan dan menghargai suku lain diwujudkan dengan A. Suka mengejek orang lain, B. Tidak memperdulikan orang lain, C. Mempelajari budaya suku lain, D. Mengajukan budaya lain. Kalian bisa mempause video ini supaya berhenti dan kalian mudah untuk mengerjakan sesuai dengan waktu yang kalian butuhkan. Nomor 3, kerukunan umat beragama sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, sebab kerukunan merupakan pilar untuk memelihara titik-titik. Nomor 4, nilai persatuan dalam perbedaan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ke titik-titik. Nomor 5, pada masyarakat majemuk potensi konflik sangat besar. Sikap apa yang harus dikembangkan agar terwujud kesinambungan bangsa dan negara? A2 masih muatannya PPKN tapi KD-nya 3.4. Nomor 6, cara menjaga keutuhan negara Indonesia adalah dengan menjaga persamaan yang ada. Salah satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda adalah A. Bahasa daerah, B. Agama, C. Warna kulit, D. Tumpah darah. Nomor 7, salah satu contoh kegiatan yang dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan adalah A. Membuang sampah di sungai, B. Kerja bakti membersihkan lingkungan, C. Menebang pohon di hutan bersama-sama, D. Membangun gedung bertingkat. Nomor 8, puncak dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah saat titik-titik yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 9, pembangunan dalam suatu negara akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan jika didukung keadaan negara dalam situasi titik-titik. Nomor 10, jelaskan bagaimana cara mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia. Bacalah teks berikut ini. Nih, kalian baca dulu dengan teliti, lalu silakan dikerjakan nomor 11. Kalimat tanya yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Dari mana asal suku anak-anak kampung Cempaka? B. Siapa yang mempunyai ide berkumpul bersama? C. Kegiatan apa yang mereka lakukan saat berkumpul di balai utama kampung? D. Jam berapa mereka kumpul di balai utama kampung? Nomor 12, bacalah bacaan berikut ini ya, lalu jawablah pertanyaannya. Aspek yang dilaporkan pada paragraf tersebut berupa deskripsi tentang A. Bahan dan daun kemangi, B. Bahan pembuatan, C. Kemangi, D. Bahan dan cara pembuatan. Nomor 13, teks laporan hasil observasi hampir menyerupai teks deskripsi karena sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan titik-titik. Nomor 14, struktur teks laporan terdiri dari dua bentuk yaitu titik-titik dan titik-titik. Nomor 15, bagaimana ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan observasi? B2, Bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 16, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Siapa yang mengetik teks proklamasi? B. Bagaimana cara mengetik teks proklamasi? C. Mengapa mengetik teks proklamasi? D. Di mana teks proklamasi diketik? 17. Kata lain dari pilihan kata adalah A. Kosakata, B. Diksi, C.
C. Narasi, D. Deskripsi. 18. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur titik-titik. 19. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan titik-titik. 20. Sebutkan 3 ciri-ciri kalimat efektif. Pada kode soal C, muatan pelajaran IPA KD-nya 3.2, 3.3 ya di sini, nomor 21. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi titik-titik. A. Pertumbuhan, B. Jumlah air, C. Jumlah daun, D. Penguapan. 22. Hewan yang memutuskan ekornya saat terserang bahaya adalah A. Bunglon, B. Cicak, D. Ular, C. Ular, D. Kadal. 23. Ketika menebang bambu, kamu harus berhati-hati karena dapat menyebabkan gatal yang diakibatkan oleh titik-titik. 24. Binatang yang memiliki kemampuan ekolokasi mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi di sekitar adalah titik-titik. 25. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? C2 masih muatan pelajaran IPA KD-nya 3.3. Nomor 26. Bentuk paruh burung yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya merupakan bentuk penyesuaian diri burung untuk memperoleh A. Air, B. Makanan, C. Keturunan, D. Udara. 27. Sebagaimana umumnya tanaman memakan kandungan nutrisi unsur hara yang ada di dalam tanah, namun berbeda dengan kantong semar. Tanaman ini bertahan hidup dengan A. Mengeluarkan duri, B. Berteduh di naungan pohon besar, C. Mengeluarkan bau, D. Memakan serangga. 28. Bebek adalah kelompok unggas yang dapat berenang karena titik-titik. 29. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya yang dimana berada. Kemampuan bunglon dinamakan titik-titik. 30. Apa yang dimaksud dengan kamuflase dan sebutkan contohnya. 21. Kodenya 31 ya, mulai 31 sampai 35. Kodenya D, muatannya IPS, KD-nya 3.4. Titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara ditandai dengan A. Sumpah Pemuda, B. Proklamasi, C. Pancasila, D. Undang-Undang Dasar 1945. 32. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Britania Raya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal A. 10 November 1945, B. 10 November 1925, C. 10 November 1935, D. 10 November 1942. 33. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis di rumah titik-titik. 34. Lahirnya organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia Budi Utomo diperingati sebagai hari titik-titik. 35. Sebutkan nama-nama yang ikut menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. D2 masih muatan pelajaran IPS. 36. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal A. 23 Maret 1946, B. 23 Maret 1948, C. 23 Maret 1945, D. 23 Maret 1947. 37. Perjanjian Renville dilakukan antara negara Indonesia dengan A. Jepang, B. Perancis, C. Belanda, D. Inggris. 38. Nama perjanjian Romployon diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu titik-titik dan titik-titik. 39. Anggota dari 3 serangkai adalah 1, titik, 2, dan 3. Di sini isinya 3 ya nanti.
40. Bagaimana cara yang dilakukan Belanda dan Jepang untuk bisa menjajah Indonesia kembali? Sebutkan 3 perlawanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai cara dilakukan ya, bukan bagaimana cara tadi, salah baca. Pada kode soal E, muatan pelajaran SPDP KD 3.3, nomor 41. Lego-lego merupakan tarian adat yang bermakna A. mistis, B. persatuan, C. modern, D. perpecahan. 42. Banyaknya bambu yang digunakan dalam permainan rangku alu adalah A2, B4, C6, D8. 43. Tari Sudati berasal dari titik-titik. 44. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai titik-titik. 45. Jelaskan pengertian pola lantai diagonal. Ini mestinya tandanya seru ya. Selanjutnya, jika kalian sudah mengerjakan nomor 1 sampai 15, di sini kunci jawabannya bisa kalian post dan kalian bisa mengoreksi apakah jawaban kalian tadi sudah sesuai dengan kunci jawaban apa belum. Pada slide ini silakan di post nomor 16 sampai nomor 30. Pada slide ini nomor 31 sampai 45 silakan di post. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika kalian ingin berkomentar silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.